Tenggara Timur, tanggal 25 April tahun 2025 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Perhatian semuanya. Istirahat di tempat. Gerak. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembacaan sejarah singkat Hari Otonomi Daerah. Sejarah singkat otonomi daerah. Pasang surut jejak sejarah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah dimulai sejak zaman kolonial. Di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda melalui inisiasi Menteri Koloni IDF Edinburgh mengeluarkan Desentralisation Wet tahun 1903. Ini kebijakan otonomi daerah pertama yang diberlakukan di Indonesia, meskipun watak kolonial yang memusatkan seluruh kekuasaan di Batavia. 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menitikberatkan asas dekonsentrasi, mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah, Karesidenan, Kabupaten, dan Kota berotonomi. Selanjutnya, undang-undang tersebut diganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia terdiri dari 3 tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten atau kota besar, desa atau kota kecil. Pasca pemilu 1955, lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, di mana daerah otonom diganti dengan istilah daerah swatantra dan wilayah Republik Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Pasca dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 yang sejalan dengan situasi politik konfrontasi yang dihadapi negara, mulai dari Trikora sampai Dipkora. Pada puncaknya di era demokrasi terpimpin, lahir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang berkarakter desentralistis sekaligus mengaktualisasikan pendekatan daerah otonom biasa atau simetris dan daerah otonom khusus atau asimetris. Kebijakan desentralisasi era Bung Karno dikoreksi oleh Orde Baru yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Selain meneguhkan kebijakan sentralistis yang berpusat di Jakarta, undang-undang ini berlaku 25 tahun lamanya dari tahun 1974 sampai dengan tahun 1999. Perubahan konstelasi global pasca Perang Dingin turut berpengaruh langsung pada dinamika politik nasional, yaitu lahirnya gerakan pro-demokrasi dan pro-desentralisasi. Di Indonesia, Presiden Soeharto akhirnya menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 sebagai upaya persiapan mengurangi derajat sentralisasi pemerintah pusat, sekaligus menetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah. Puncaknya pasca gerakan reformasi, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, di mana komitmen Presiden B.J. Habibie adalah memberi wewenang penuh kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter. Undang-undang baru ini disambut penuh semangat dengan implikasi yang luar biasa, mulai dari masifnya pembentukan daerah otonom baru sebanyak 7 provinsi, 115 kabupaten, dan 26 kota, sekaligus munculnya sifat daerah sentris. Tahun 2004,
di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri melihat kelemahan undang-undang sebelumnya. Maka didoronglah perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diarahkan untuk mencari keseimbangan sebagai upaya tetap menjaga kebijakan desentralisasi baik yang sifatnya simetris maupun asimetris di dalam bingkai NKRI. Pilkada secara langsung untuk pertama kalinya juga terjadi di era undang-undang ini. Selama kurun waktu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dari tahun periode 2005 sampai dengan 2014, pembentukan daerah otonom baru berhasil ditekan, di mana pemekaran daerah terbentuk 1 provinsi, 66 kabupaten, dan 8 kota. Berbagai kelemahan dalam 1 dekade tersebut mencetuskan upaya untuk memperjelas pengaturan tentang pemerintahan daerah, pilkada, dan desa dalam undang-undang tersendiri. Upaya ini bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari penegasan urusan pemerintahan hingga inisiasi manajemen daerah transisi sebagai syarat pembentukan daerah otonom baru. Hingga tahun 2022, daerah otonom berjumlah 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di Indonesia. Sebagai satu kesatuan negara bangsa, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah akan berjalan terus sebagai komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Hari Otonomi Daerah ke-29 tanggal 25 April 2025. Sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dan terima kasih. Gubernur Nusa Tenggara Timur selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Otonomi
Otonomi Daerah yang ke-29 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat 25 April 2025 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para pahlawan bangsa dan juga para pahlawan Nusa Tenggara Timur yang sudah mendahului kita doakan agar arwah mereka diterima di sisi kanan Tuhan dan kita semua bisa melanjutkan perjuangannya untuk Nusa Tenggara Timur, khususnya para pahlawan-pahlawan otonomi daerah yang sudah memekarkan NTT dari 12 kabupaten kota sekarang menjadi 22 kabupaten kota. Mengenai cipta dimulai. Selesai. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Baik, selamat pagi buat kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi NTT yang hadir pada hari ini, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, para bupati, wali kota seprovinsi NTT yang hadir baik secara langsung maupun virtual, pimpinan perangkat daerah seprovinsi NTT serta tamu undangan yang berbahagia. Saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025. Karena ini bertepatan juga dengan ada acara yang juga dilakukan dari Jakarta oleh Pak Mendagri. Nanti Pak Wakil Gubernur akan melanjutkan memimpin upacara dan membacakan amanat dan juga menyampaikan pesan-pesan yang pada prinsipnya kami berharap agar seluruh ASN di jajaran pemerintahan Provinsi NTT untuk kita memastikan bahwa dalam ulang tahun yang ke-29 ini tahun 2025 benar-benar pelaksanaan otonomi daerah ini mencapai tujuan akhir, yaitu mensejahterakan rakyat Nusa Tenggara Timur. Intinya dari pemekaran adalah bukan soal distribusi kekuasaan, bukan soal kemudian kita memekarkan wilayah saja, ataukah juga aspek-aspek yang bersifat kekuasaan lainnya, tapi ujung dari semua proses otonomi daerah ini adalah mencapai kesejahteraan rakyat. Kami akan nanti bergabung dengan Forkopimda untuk mengikuti secara langsung acara dengan Pak. Oke, masih ada waktu ya.
Saya akan membacakan kalau gitu amanat dari Mendagri yang menjadi pesan bagi kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat hadir pada acara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan salam sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta semua elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel. Hadirin yang saya hormati, pada beberapa kesempatan saya telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, sumber daya alam, dan potensi daerahnya. Namun kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Maka dari itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita. Berangkat dari hal tersebut, setelah upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka peringatan otonomi daerah ke-29 tahun 2025 diangkat sebuah tema, yaitu sinergi pusat dan daerah membangun Nusantara menuju Indonesia Emas 2045. Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Hal ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat, yang tercermin dari kumpulan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan dengan masyarakat yang adil, makmur, dan berakhlak mulia. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui momentum yang berbahagia ini, saya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana telah ditegaskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa kesatuan visi, arah kebijakan strategis, serta langkah implementasi yang sinkron dan berkelanjutan di setiap tingkatan pemerintahan menjadi salah satu kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan besar menuju Indonesia Emas. Hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tatanan implementasi diantaranya: 1. Upaya mewujudkan swasembada pangan, diantaranya dengan penguatan regulasi, dukungan anggaran dan teknologi yang diiringi dengan penguatan sumber daya manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya, serta mengoptimalkan lahan pertanian. 2. Upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi, dan dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut, pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi, serta memperkuat ketahanan nasional yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 3. Pengelolaan sumber daya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum, serta menyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan. 4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja menjadi poin kelima, diantaranya melalui kemudahan bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan, pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah, dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintah, swasta, akademisi. 6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat, dan memfokuskan pada beberapa hal utama, yakni pemerataan akses, infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi, peningkatan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas, serta pengawasan dan keterlibatan publik.
termaksud di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program makan bergizi gratis MBG. 7. Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, diperlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan pemerintah daerah, tenaga medis, dan masyarakat. Beberapa upaya strategis yang dapat dilakukan diantaranya penguatan sistem rujukan dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan, penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta penanganan stunting dan gizi buruk. 8. Reformasi dan penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Untuk reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumber daya aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui penerapan e-government, untuk transparansi pengelolaan anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan pengembangan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi. Hadirin yang saya hormati, tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah. Namun dengan kerjasama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, saya yakin kita bisa menghadapinya. Di sisi lain, kita harus memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana, tapi menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata. Dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkatan pemerintahan, karena merupakan salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi daerah secara efektif, mengelola pembangunan daerah, dan mendukung implementasi kebijakan strategis nasional. Oleh karenanya, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada, pertama, penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa. Kedua, peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerjasama dengan perbankan sebagai upaya untuk membuka akses ke pembiayaan alternatif. Dan ketiga, penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas. Terakhir, saya juga berpesan agar kita dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia yang ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik di tengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada. Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, akhir kata, sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Otonomi Daerah ke-29 tahun 2025. Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih prima, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh pelosok Nusantara. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan perlindungan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Shalom, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sekian dan terima kasih. Balikpapan, 25 April 2025, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian. Terima kasih.
Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Berat! Tegak! Berat! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan.